Ya, pemirsa kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Hari ini kami juga akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa di mana Polda Metro Jaya meniadakan penyekatan kendaraan pada pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 Jawa Bali yang ada di 100 titik. Sebagai gantinya, polisi menerapkan sistem ganjil genap yang mulai berlaku hari ini hingga nanti 16 Agustus 2021. Penyekatan kendaraan pada pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 kini ditiadakan. Sebagai gantinya, Polda Metro Jaya akan memberlakukan 3 aturan baru. Pertama, pemberlakuan ganjil genap akan dilakukan di 8 ruas jalan, di antaranya Jalan Jenderal Sudirman, MH Tamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, serta Gajah Mada, mulai pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Patroli juga dilakukan di 20 kawasan selama 24 jam. Dan yang ketiga, rekayasa situasional dilakukan jika di sebuah lokasi ditemukan kerumunan dan juga keramaian. Pemirsa, pagi ini kami akan ajak Anda ke lapangan, ke lokasi pemberlakuan ganjil genap yang kita ketahui ada 8 ruas jalan. Reporter kami Hijul Akbar berada di lokasi untuk menggambarkan ya bagaimana suasana, situasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Hijul. Ya, selamat pagi pemirsa. Betul sekali, untuk masa perpanjangan PPKM level 4 Jawa Bali ini yang akan diperpanjang hingga tanggal 16 Agustus, ada beberapa aturan penekanan mobilitas masyarakat yang dirubah. Kami akan tunjukkan untuk suasananya pagi hari ini. Kami berada di Jalan Jenderal Sudirman. Ini ada beberapa aturan yang dirubah di mana untuk penyekatan kendaraan, pengecekan seperti STRP dan juga ID pekerja yang melintas ini sudah tidak diberlakukan lagi oleh Polda Metro Jaya, di mana hal tersebut sudah diberlakukan sejak 1 bulan yang lalu dan diganti dengan beberapa skema baru. Ini salah satunya adalah kebijakan ganjil genap, di mana untuk kendaraan yang melintas di 8 ruas jalan, mulai dari jalan tempat lokasi kami mengabarkan sekarang ini Jalan Jenderal Sudirman, kemudian Tamrin, kemudian Merdeka Barat, terus ke arah kota, ini ke arah Majapahit dan juga Gajah Mada, ini akan dilakukan ganjil genap. Kemudian di arah selatan juga diberlakukan ganjil genap, ini Jalan Gatot Subroto. Dan untuk selain itu juga ada beberapa skema-skema lainnya seperti patroli 24 jam di beberapa titik sekitar DKI Jakarta untuk melihat apakah protokol kesehatan dan juga menjaga kerumunan masyarakat ini tetap berlaku atau tetap dilakukan oleh masyarakat. Dan terakhir ya, ini adalah penyekatan jalan atau penutupan jalan skema lalu lintas jika memang hal tersebut dibutuhkan seperti itu. Dan untuk lebih lengkapnya kami akan bertanya langsung kepada Dirlantas Polda Metro Jaya. Sudah bersama kami Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Mas. Pak, ini untuk penyekatan kan sudah dirubah, sudah ditiadakan dan diganti dengan 3 skema baru. Ini bisa dijelaskan pada pemirsa apa saja? Mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 16 Agustus setidaknya 100 titik penyekatan yang selama ini kita berlakukan pada masa PPKM level 4 untuk pembatasan mobilitas ini sudah kita ganti dengan 3 cara yang baru. Yang pertama adalah pembatasan mobilitas dengan menggunakan sistem ganjil genap yang kita laksanakan di 8 kawasan atau 8 ruas jalan, mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Tamrin, Medan Merdeka Barat, Majapahit, Gajah Mada, Hayam Muruk, Pintu Besar Selatan, artinya dari Bundaran Senayan sampai Kota Tua, ditambah Jalan Gatot Subroto, baik dari arah timur ke barat maupun barat ke timur. Nah, di titik ini sejak kemarin memang sudah kita lakukan sosialisasi dan alhamdulillah dengan sosialisasi dan terima kasih buat teman-teman media juga, termasuk juga terima kasih atas kedisiplinan masyarakat. Hari ini saya lihat dari jam 6 sampai jam 7 ini hampir semuanya yang lewat sudah adalah kendaraan dengan plat nomor genap. Karena hari ini tanggal 12 ya. Adapun tadi aja 1-2 saja kendaraan yang plat ganjil, itu pun yang memang membawa tenaga kesehatan
yang memang termasuk dari beberapa jenis kendaraan yang memang kita perkecualikan dari aturan ganjil genap ini. Gitu. Pak, ini untuk teknis dari petugas sendiri, apakah melakukan penilangan bagi orang yang melanggar begitu Pak? Karena ini sifatnya pembatasan mobilitas dalam rangka PPKM level 4, maka sampai dengan tanggal 16 ini memang kebijakannya hanyalah kita putar balik. Ya, kita tidak melakukan penindakan dengan tilang, baik manual maupun dengan etle. Makanya karena ini penindakannya dengan cara kita putar balik, maka kami dibantu dengan POM, TNI, dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, kita berjaganya di mulut-mulut kawasan, di ujung-ujung jalan, gitu. Sehingga tidak kita di tengah, tapi kita di ujungnya kita jaga. Seperti yang terlihat hari ini, kita melaksanakannya di persis di Bundaran Senayan ya. Artinya hanya mengecek dari platnya saja ya Pak ya. Untuk STRP bagaimana Pak? Apa masih dilakukan pengecekan dari petugas? Nah, STRP ini kan sebagai persyaratan untuk para pekerjanya, bahwa memang mereka adalah pekerja yang bergerak di bidang kritikal dan esensial. Nah, STRP-nya itu untuk persyaratan mereka bisa melaksanakan mobilitas. Tapi untuk kendaraannya kita melaksanakan sistem ganjil genap. Jadi yang kita periksa saat ini adalah plat nomor kendaraannya, sedangkan STRP-nya sendiri itu nanti tentu ada operasi justisi yang akan dilakukan bersama-sama untuk memeriksa kawasan-kawasan perkantoran, karena di PPK level 4 ini kan juga masih ada aturan tentang kritikal dan esensial yang WFH 100%, ada yang WFH 50% dan sebagainya. Berarti hanya untuk plat nomor saja Pak ya. Untuk jenis kendaraan Pak yang akan diperiksa itu apa saja Pak? Nah, ada beberapa jenis kendaraan yang kita perkecualikan, ya, tidak terkena aturan ganjil genap. Yang pertama adalah tentu sepeda motor, ya. Kemudian yang kedua adalah angkutan umum plat kuning, angkutan umum plat kuning. Jadi bis, mikrolet, Transjakarta, semua yang lewat jalur ini itu masih kita perbolehkan. Yang ketiga adalah kendaraan dinas, baik plat merah, kendaraan dinas TNI Polri, itu juga kita perbolehkan. Yang berikutnya adalah kendaraan lembaga tinggi negara dan konsulat asing. Ya. Kemudian yang keempat, kendaraan untuk darurat, misalnya ambulan, pemadam kebakaran, polisi dan sebagainya. Itu juga masih diperbolehkan. Termasuk juga yang terakhir adalah kendaraan kaitannya dengan kesehatan, membawa tenaga kesehatan, membawa vaksin, dan membawa oksigen dan sebagainya. Pak, ini kan salah satu dari skema yang menggantikan penyekatan. Untuk dua skema lainnya nih apa saja Pak? Ya, pembatasan mobilitas dengan ganjil genap ini tidak berdiri sendiri. Ya, ada dua cara lainnya, yaitu pembatasan mobilitas dengan cara patroli penegakan protokol kesehatan. Yang berikutnya adalah pembatasan mobilitas dengan cara rekayasa lalu lintas, penutupan alih arus dan sebagainya. Nah, yang kedua, ada 20 kawasan yang akan kita awasi secara ketat dengan kita laksanakan patroli selama 24 jam. Kita puterin terus. Di situ kita akan melaksanakan pemeriksaan terhadap kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Misalnya di pasar-pasar, kawasan kafe, mal dan sebagainya, restoran. Kalau misalnya aturan mengatakan jam 8 harus tutup, kemudian masih ada yang buka, tentu akan kita adakan tindakan operasi justisi. Kalau ada kerumunan, kita akan bubarkan. Ada yang mangkal-mangkal, kita akan bubarkan. Ada cucian mobil yang buka 24 jam kan belum boleh, hanya sampai jam 8, itu juga kita akan kita tutup dan sebagainya. Nah, ini dilaksanakan dengan skema patroli. Ada juga CB yang ketiga atau cara bertindak yang ketiga adalah dengan penutupan kawasan atau rekayasa lalu lintas. Kalau misalnya di kawasan itu terjadi kerumunan, terjadi kepadatan, sehingga sulit untuk diatur, maka bisa saja kawasan itu kemudian kita tutup. Ini pernah kita lakukan misalnya kepada kawasan Tanah Abang, pernah kita tutup selama 3 hari. Pantai Indah Kapuk, waktu itu viral, itu kita tutup besoknya, kawasan Pantai Indah Kapuk. Kawasan Bulungan, itu pernah kita tutup. Jalan Sabang pernah kita tutup. Nah, CB yang ketiga ini sifatnya situasional. Melihat mana kawasan yang terjadi kepadatan, terjadi kerumunan, pelanggaran protokol kesehatan, di situ nanti kita akan laksanakan penutupan arusnya. Baik, terima kasih Pak Sambodo atas keterangannya. Ya pemirsa, itu dari keterangan dari Dirlantas Polda Metro Jaya di mana per tanggal 12 hingga tanggal 16 Agustus ini akan diberlakukan ganjil genap dan juga ada 2 skema lainnya seperti patroli 24 jam ke 20 titik kawasan dan juga penutupan kawasan jika memang terjadi kerumunan seperti itu. Kami kembalikan ke studio, Rizky dan juga Ken.
Baik, sudah diinformasikan tadi oleh Hijil Akbar, oleh Pak Sambodo juga langsung harus diperhatikan Ya. jam-jamnya. Sampai jam 8 malam ya? Tetap Sampai jam ya? 8 malam. Tidak ada Dan pengecualian? Sanksinya tidak ada tilang juga ya? Betul, Tadi tidak ya? ada tilang dan ITLE juga tidak diberlakukan, hanya diputar arah. Sama seperti pada saat penyekatan berlangsung, bila mana Anda tidak melengkapi dengan apa? STRP. Nah, Anda akan diputar balik.